Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Alfanisya. Saya dari jurusan Teknik Geologi angkatan 2023. Saya akan memaparkan materi dari mata kuliah paleontologi, yaitu jenis-jenis fosil dan proses pemfosilan, 2 kegunaan fosil, ketiga contoh-contoh fosil dari filum Arthropoda dan Echinodermata. Pertama ada pengertian fosil. Fosil adalah sisa-sisa atau bukti kehidupan yang berasal dari periode geologi sebelumnya, yang dapat berupa bagian tubuh hewan atau tumbuhan yang telah membantu. Istilah fosil berasal dari bahasa Latin, fossa, yang berarti menggali keluar dari dalam tanah. Fosil dapat didefinisikan sebagai, yaitu yang pertama, satu sisa-sisa organisme, mencangkup tulang, gigi, atau bagian lain dari hewan dan tumbuhan yang telah mengalami proses pengawetan dan tertanam di bawah lapisan tanah selama ribuan tahun. Yang kedua yaitu proses pembentukan. Fosil terbentuk ketika sisa-sisa makhluk hidup tertutup oleh sedimen dan mengalami perubahan kimia sehingga menjadi batu atau mineral. Proses ini biasanya memerlukan waktu yang sangat lama, seringkali lebih dari 10.000 tahun. Berikutnya yaitu jenis-jenis fosil dan proses pemfosilan. Yang pertama itu fosil tubuh. Fosil tubuh atau body fosil adalah jenis fosil yang terbentuk dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup, seperti tulang, gigi, kerangka, atau cangkang. Jenis fosil ini merupakan salah satu yang paling umum ditemukan dan memberikan informasi berharga tentang organisme yang telah punah. Body fosil, ini adalah bagian dari organisme sendiri yang terawetkan. Contohnya seperti tulang, cangkang, daun, fosil utuh seperti mamut yang terawetkan dalam es atau serangga yang terjebak dalam amber. Yang kedua yaitu fosil jejak. Fosil jejak atau ichnofosil adalah jejak atau tanda yang ditinggalkan oleh organisme di masa lalu, memberikan wawasan penting tentang perilaku dan lingkungan hidup mereka. Trace fosil ini adalah jejak aktivitas organisme, bukan bagian tubuhnya. Contohnya dari fosil jejak meliputi jejak kaki, track, jejak aktivitas menggali, browse, jejak makan, feeding tracks. Berikut ini adalah gambaran dari fosil jejak. Kemudian proses pemfosilan. Pemfosilan adalah proses di mana sisa-sisa organisme terakumulasi dan terawetkan dalam sedimen. Proses ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap penting. Yang pertama, penguburan. Organisme yang mati harus segera tertutup oleh sedimen untuk mencegah pembusukan. Kondisi lingkungan yang bebas oksigen sangat membantu dalam proses ini. Yang kedua, pengawetan. Sisa-sisa organisme harus mengalami pengawetan, baik secara menyeluruh maupun sebagian, agar dapat bertahan selama ribuan tahun. Syarat lain termaksud organisme memiliki bagian tubuh yang keras, kemudian terbebas dari bakteri pembusuk, mengandung kadar oksigen yang rendah, umur lebih dari 10.000 tahun. Yang ketiga, transformasi mineral. Dalam beberapa kasus, mineral dalam sisa-sisa organisme dapat mengalami perubahan kimiawi, di mana sisa-sisa tersebut larut dan digantikan oleh mineral lain, membentuk cetakan fosil. Ini adalah contoh proses terjadinya pemfosilan. Yang pertama, setelah mati, cangkang tenggelam ke dasar laut. Kemudian cangkang pecah dan terbentuk cetakan. Yang ketiga, bahan cangkang berubah secara kimiawi. Yang terakhir, cangkang yang terkubur dan tetap melekat dan terawetkan. Kemudian, fosil memiliki berbagai kegunaan yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa kegunaan utama fosil, yaitu yang pertama, menentukan umur relatif batuan. Fosil digunakan untuk menentukan umur relatif batuan
dengan mempelajari kumpulan fosil yang terdapat dalam lapisan batuan. Ilmuwan dapat mengetahui periode geologis di mana batuan tersebut terbentuk, karena setiap periode memiliki jenis fosil yang berbeda. Kedua, kolerasi batuan. Fosil juga membantu dalam menentukan kolerasi antara lapisan batuan di lokasi yang berbeda. Jika fosil yang sama ditemukan di dua tempat, maka disimpulkan bahwa lapisan batuan tersebut terbentuk pada waktu yang sama. Ketiga, evolusi makhluk hidup. Studi tentang fosil memberikan wawasan mengenai evolusi organisme. Fosil dari lapisan batuan yang lebih tua biasanya menunjukkan bentuk yang lebih primitif, sedangkan fosil dari lapisan yang lebih muda menunjukkan bentuk yang lebih kompleks. Ini mendukung teori evolusi dan perkembangan kehidupan di bumi. Berikutnya nomor 4, menentukan keadaan lingkungan. Fosil dapat memberikan informasi tentang kondisi lingkungan dan ekologi saat batuan terbentuk. Misalnya, penemuan fosil ikan dalam suatu batuan menunjukkan adalah bahwa daerah tersebut dulunya merupakan lingkungan akuatik. Kelima, rekonstruksi lingkungan masa lampau. Fosil memungkinkan ilmuwan untuk merekonstruksi lingkungan masa lalu dan mempelajari perubahan iklim serta interaksi antara tumbuhan dan hewan di ekosistem tersebut. Keenam, sumber energi. Fosil juga merujuk pada sumber energi seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Energi fosil ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan, pembangkit listrik, dan bahan baku industri seperti plastik dan karet. Ini adalah 3 contoh kegunaan fosil antara lain menentukan umur relatif batuan, kolerasi batuan, dan evolusi makhluk hidup. Contoh fosil filum Arthropoda. Yang pertama, fosil kepiting tapal kuda yang dikenal sebagai Horse's crab adalah sisa-sisa dari hewan purba yang telah ada selama lebih dari 450 juta tahun. Kepiting ini sering disebut sebagai fosil hidup karena sedikit perubahan dalam bentuk dan struktur tubuhnya selama periode evolusi yang panjang. Yang kedua, fosil kalajengking laut yang secara ilmiah dikenal sebagai Eurypetida adalah sisa-sisa dari hewan purba yang merupakan salah satu predator laut terbesar yang pernah ada. Mereka muncul pada periode Paleozoikum sekitar 450 juta tahun yang lalu dan memiliki penampilan yang mirip dengan kalajengking modern, meskipun mereka sepenuhnya hidup di lingkungan laut. Yang ketiga, ada fosil beetle atau kumbang, adalah sisa dari serangga dalam ordo Coleoptera yang merupakan kelompok serangga terbesar dan paling beragam di dunia. Kumbang telah ada selama ratusan juta tahun, dan fosilnya memberikan wawasan penting tentang evolusi dan keragaman serangga ini. Yang keempat, fosil centipede atau fosil kaki seribu, merujuk pada sisa-sisa dari kelompok hewan yang termasuk dalam kelas Chilipoda, yang merupakan bagian dari filum Arthropoda. Kaki seribu adalah hewan invertebrata yang memiliki tubuh panjang dan segmentasi dengan satu pasang kaki pada setiap segmen tubuhnya. Ini adalah contoh dari hewan centipede atau kaki seribu. Yang kelima, fosil trilobita adalah sisa-sisa dari kelompok hewan purba yang termaksud dalam kelas Trilobita, bagian dari filum Arthropoda. Trilobita merupakan salah satu kelompok arthropoda laut yang paling awal dan telah ada sejak periode Kambrium, sekitar 521 juta tahun yang lalu, sehingga mengalami kepunahan pada akhir periode Permian, sekitar 250 juta tahun yang lalu. Ini adalah
contoh gambar trilobita dan contoh fosilnya. Berikutnya contoh fosil filum Echinodermata. Echinodermata terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu yang pertama bintang laut. Bintang laut adalah hewan laut yang termasuk dalam kelas Asteroidea dan filum Echinodermata. Mereka dikenal karena bentuk tubuhnya yang menyerupai bintang, umumnya memiliki 5 lengan, meskipun beberapa spesies dapat memiliki lebih dari 5 lengan. Ini adalah contoh gambar dari bintang laut atau Asteroidea, dan ini adalah gambar fosilnya. Yang kedua, Echinoidea atau landak laut adalah kelas dari filum Echinodermata yang mencangkup hewan-hewan laut seperti landak laut dan dolar pasir. Kelas ini terdiri dari sekitar 1000 spesies yang tersebar di berbagai habitat laut, mulai dari perairan dangkal hingga kedalaman yang lebih dalam. Ini adalah gambar dari Echinodea atau landak laut dan fosilnya. Yang ketiga, bintang ular atau dalam istilah ilmiah dikenal sebagai Ophiuroidea adalah kelas dari filum Echinodermata yang mencangkup hewan-hewan laut seperti bintang mengular. Berikut adalah gambar fosil dan gambarnya. Kemudian yang keempat, fosil lili laut yang secara ilmiah dikenal sebagai Crinoidea adalah sisa-sisa dari hewan laut yang telah ada selama lebih dari 480 juta tahun. Lili laut merupakan anggota dari filum Echinodermata yang juga mencangkup bintang laut dan bulu babi. Ini adalah contoh gambar fosil lili laut atau Crinoidea. Yang kelima, fosil teripang laut yang merupakan anggota dari kelas Holothoroidea adalah sisa-sisa dari hewan laut yang memiliki bentuk tubuh memanjang dan menyerupai timun laut. Teripang laut adalah bagian dari filum Echinodermata yang juga mencangkup bintang laut dan bulu babi. Inilah gambar dari kelas Holothoroidea, gambar fosilnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan jika masih ada materi yang kurang tolong ditambahkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.